bergabung, Shalom kakak dan abang semua Ocean Partner, juga yang bergabung di Zoom. Shalom, saya percaya ada banyak sekali OCM Partner yang bergabung di Zoom saat ini. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan karena ada sedikit masalah teknis tadi, tapi kita akan langsung mulai saja. Saya percaya kita semua punya antusias yang luar biasa siang hari ini, amin. Amin, kita semua mau diberkati lebih lagi, kita mau dapat inspirasi yang baru, kita mau dapat kekuatan yang baru, amin. Mari saya undang untuk OCM Partner yang ada di sini untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami mau percaya semuanya itu baik Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk orang-orang yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami alami Tuhan. Siang hari ini kami Tuhan berkumpul di tempat ini secara on-site maupun secara online di Zoom. Kami mau mendapatkan sesuatu yang baru siang hari ini. Kami percaya Tuhan menyediakan bagi kami inspirasi yang baru, firman yang baru yang menyegarkan, membangkitkan setiap kami, membawa setiap kami untuk lebih lagi mengenal Tuhan, masuk ke dalam panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terpuji namamu, biar Kau yang pimpin dari awal sampai akhir. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Boleh kasih sapaan dulu untuk kiri kanannya OCM Partner yang onsite di sini. Katakan Shalom, engkau luar biasa. Yang ada di Zoom juga boleh di chat, di room chat. Katakan Shalom, Shalom. Katakan luar biasa, katakan dahsyat. Terima kasih. Kita akan mulai memuji Tuhan. Satu lagu yang luar biasa, Denganmu Tuhan. Kita mau terus berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Genggam hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi dengan penuh iman. Kita mau bilang tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia yang menuntun. Amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai, sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi
dari kemuliaan sampai kemuliaan, amin. Dalam pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita, Dia bawa kita terus naik, amin. Mari lebih lagi kita mau datang pada Tuhan sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan bicara soal menjadi teladan. Kita percaya Tuhan memanggil setiap kita untuk menjadi teladan. Seperti Kristus memberikan teladan seumur hidupnya. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari OCM Partner kita buka hati kita. Kami mau jadi seperti-Mu, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Bapa, Kau setia, Dia takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku tinggikan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Mari katakan kepada Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Katakan, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu
OCM Partner katakan, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi. Lebih lagi katakan, ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, ku mau jadi sepertimu, ku mau jadi sepertimu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau jadi sepertimu. Biar ini tidak hanya sekedar lagu yang keluar dari mulut kami Tuhan, tapi sebuah doa, sebuah komitmen kami di hadapan Tuhan. Bukan karena kami mampu Tuhan, justru karena kami tidak bisa sendiri, kami butuh Tuhan. Untuk itu Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, mari masuk dalam setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus bicara dengan lembut Tuhan. Pada setiap kami yang hadir secara fisik maupun online Tuhan. Ada firman yang mengubahkan, ada firman yang menyegarkan, ada firman yang membuat kami semakin segambar dengan Tuhan. Mengalami pertumbuhan, kedewasaan dalam rohani Tuhan, dalam spirit Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang berperkara Tuhan, Kau yang bicara tempat ini. Bantu aku Tuhan, untuk bisa berbicara sesuai dengan yang Engkau kehendaki, yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu. Shalom buat yang hadir secara fisik maupun melalui Zoom ya, secara online. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas di online juga. Hari ini bukan Sunday School ya, sekalipun backgroundnya di belakang itu Sunday School. Tapi tenang saja, saya tidak akan bercerita tentang anak-anak gitu ya. Hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Temanya adalah menjadi teladan. Perkenalkan, saya Dedi Fernando. Saya bekerja di Otoritas Jasa Keuangan. Di sini kantornya dekat ya, tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut setelah ini. Sekali lagi shalom buat teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir secara online. Apabila ada komentar, ada yang mau disampaikan, yang mau didoakan, yang mau ditanyakan, didiskusikan, dibagikan, bisa melalui chat. Baik, hari ini temanya adalah menjadi teladan ya, menjadi teladan. Bulan Mei ini adalah bulan yang spesial buat saya ya. Ada yang merasa hal yang sama? Ya, kenapa buat saya spesial? Karena bulan ini saya ulang tahun ya. Udah lewat ya, nggak usah kado gitu ya, kue-kue juga nggak perlu ya. Dan bulan ini juga Pak Sudung ya, Bang Sudung yang menjadi koordinator acara ini juga ulang tahun ya, hari Senin kemarin. Sayang orangnya nggak datang ya. Kalau orangnya datang katanya dia menraktir kita ya, makan ramen ya, minum kopi. Mungkin bisa 2 minggu lagi ya, sepertinya beliau join lewat online. Kalau kita ulang tahun selalu kita dapat ucapan selamat lewat WA, lewat Instagram ya. Kok ngeliatinnya kayak nggak pernah ya dapat ucapan selamat ya? Apa saya aja yang dapat selamat ya? Pasti teman-teman juga ngerasa hal yang sama ya. Mendapatkan ucapan selamat. Bahasanya hampir mirip ya. Semoga tambah sukses, tambah sehat, bahagia selalu. Sesuatu yang membuat kita didoakan semakin dan semakin. Ya kecuali badan saya tidak didoakan semakin lebar ya, malah semakin sehat. Tapi banyakkan orang punya impian, punya bayangan tentang kita itu semakin dan semakin lebih baik lagi. Bahkan kita pun setiap tahun, setiap awal tahun pasti berdoa hal yang sama. Tuhan, saya mau 2023 ini saya semakin dan semakin. Macam-macam, setiap orang semakinnya beda-beda. Tapi satu hal yang pasti setiap orang punya mindset, punya secara nature-nya manusia itu pengennya lebih baik lagi. Kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa ya kita secara nature-nya itu semakin pengen lebih baik lagi? Karena sebenarnya kita pun diciptakannya luar biasa, rekan-rekan. Amin. Saya mau teman-teman kita baca di Kejadian 1 ya, ada di slide. Kejadian 1 itu bicara mengenai proses penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia. Ini
eh, waktu kemarin saya Bleskom ya, Bleskom itu sebuah persekutuan gitu ya, persekutuan bersama dengan teman-teman di hari Sabtu sore ya, di hari Sabtu sore. Yang bicara di Bleskom itu membagikan ini gitu. Saya akhirnya terinspirasi sesuatu, oh iya juga ya, kok saya nggak perlu berpikir seperti itu ya. Teman-teman lihat di ayat 11 dibilang pohon menghasilkan buah. Ini yang firman Tuhan katakan tentang pohon. Hai pohon menghasilkan buah, dan kalimat seterusnya. Saya hanya ambil beberapa katanya saja. Burung berterbangan. Ketika Tuhan ciptakan burung, tanpa dia dilatih, tanpa diajarin dia terbang. Nature-nya burung adalah terbang. Nature-nya pohon adalah menghasilkan buah. Di ayat 26, ketika Tuhan menciptakan kita manusia, lihat, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi kalau pohon tanpa diajarin berbuah, dia berbuah dengan sendiri. Burung tanpa diajarin terbang, dia terbang sendiri karena kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan sudah ciptakan dia. Kita ciptakan Tuhan untuk berkuasa. Ini luar biasa sekali ya. Burung tanpa diajarkan dia terbang. Pohon tanpa diajarkan dia menghasilkan buah. Nah kita itu nature-nya adalah berkuasa. 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi memang di dalam diri kita ada sebuah benih gitu ya, ada sebuah benih kebenaran, ada sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam setiap kita untuk bisa berkuasa, menaklukkan. Kalau dalam bahasa Latinnya membuat menjadi lebih baik lagi gitu. Bayangin tuh manusia ditempatkan di Taman Eden, taman yang sudah sempurna, begitu indah, tapi Tuhan bilang, kamu diberikan kuasa untuk membuat lebih baik lagi. Artinya, firman Tuhan itu bukan cuma sekedar perintah, tapi ada sebuah benih, ada suatu hal yang Tuhan taruhkan dalam diri kita yang mengatakan bahwa kita mampu melakukannya. Amin. Ada kebenaran firman Tuhan untuk kita semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Untuk itulah visi itu, ya, visi yang mandat Tuhan sampaikan itu diberikan kepada kita sejak zamannya Adam dan Hawa. Bahkan kapan itu akhirnya kita terima secara personal, rekan-rekan yang hadir secara fisik maupun online, kapan itu kita terima secara personal, bahkan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan di Mazmur, dia bilang bahwa Tuhan, mata Tuhan memandang kita selagi masih bakal anak. Masih bakal anak nih, belum dilahirkan, tapi Tuhan sudah pandang kita dan semuanya sudah Tuhan tuliskan. Bagaimana hidup kita ke depannya selagi kita masih bakal anak. Artinya ketika saya, Dedi Fernando gitu ya, datang sama Tuhan dan bertobat, Tuhan kasih sebuah visi, itu visi bukan karena saya bertobat dan datang sama Tuhan, tapi visi yang sudah Tuhan tanamkan jauh sebelum saya dilahirkan. Jadi kalau hari ini kita berpikir bahwa hidup saya berantakan, hidup saya tidak mungkinlah melakukan sesuatu yang besar gitu, melakukan hal-hal besar, itu mah sepertinya menjadi visinya bos saya di kantor, itu mah visinya sepertinya pendeta saya di gereja gitu ya, yang orang-orang yang hebat, yang Tuhan sudah berikan visi, enggak. Itu sudah ada bahkan jauh-jauh sebelum kita dilahirkan. Pekerjaan Tuhan, mandat visi yang besar itu. Nah, jadi sekarang apa yang menjadikan bagian kita ya? Bagian kita adalah untuk tahu visi itu. Untuk tahu apa sebenarnya yang Tuhan apa yang sebenarnya Tuhan tetapkan dalam hidup saya. Nah, untuk tahu visi, pintu masuknya adalah kita menerima menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mungkin kita diwahyukan sebuah visi ketika kita tidak mengenal secara pribadi siapa pencipta kita. Kita tidak bahas secara detail tentang visi ini hari ini, karena pasti akan sangat menyita waktu. Tapi rekan-rekan yang mau saya sampaikan adalah, untuk tahu sebuah fungsi, sebuah barang, sebuah mesin, sebuah alat, tahu tujuannya kenapa dia dibuat, itu tanya ke penciptanya. Gitu juga dengan kita. Untuk tahu apa yang menjadi bagian kita, apa yang visi yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita, tidak ada cara lain selain bergaul dengan Tuhan. Kita bisa boleh tanya pendeta kita, pembimbing kita, orang senior, orang tua kita. Tapi yang lebih kenal kita, yang paling tahu apa itu visi kita, yaitu Tuhan kita. Ya mungkin nanti ada topik berikutnya, pertemuan berikutnya yang bahas tentang visi. Tapi itulah yang Tuhan berikan lewat setiap kita, amin. Yang Tuhan sudah taruhkan dalam setiap kita. Terus apakah hidup kita hanya sekedar mengejar visi gitu ya?
Apakah hidup kita hanya sekedar fokus kepada penggenapan visi itu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Rekan-rekan, visi dalam Tuhan itu adalah sebuah perjalanan, sebuah journey. Sebuah hal yang ketika Tuhan kasih ke kita hari ini, belum tentu besok langsung digenapi. Belum tentu tahun depan langsung terjadi. Sebuah visi yang saya nggak tahu kapan itu terjadinya, kapan itu digenapinya. Bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, bisa 10 tahun, bisa pada saat kita akhirnya meninggal dunia. Itu semuanya ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Yang Tuhan sendiri yang tahu. Visi adalah perjalanan. Visi adalah journey ya itulah perjalanan gitu ya, untuk meraih visi tersebut. Nah, dalam membuat sebuah perjalanan nih, kalau saya analogikan ya, kemarin saya habis jalan-jalan ya, nggak jauh sih ke Bandung gitu ya, liburan kemarin 1 hari. Dalam sebuah perjalanan itu, pasti ada prosesnya. Ada waktu kita mempersiapkan diri, ya kan? Kita hunting tiket ya, kita pesan ini, pesan itu. Ada kerjaan yang harus kita kebut, supaya pada saat liburan tidak dikejar-kejar bos gitu ya. Semua deadline harus kita siapkan. Ada uang yang saya harus tabung gitu ya. Kenapa hari ini makannya 2 kali sehari? Iya, karena budget untuk makan hari ini mau ditabung buat nanti akhir tahun mau jalan-jalan ke Bali atau jalan-jalan kemana. Ada budget yang kita harus siapkan. Ada bagian kita untuk menyiapkan, ada bagian kita untuk bersusah di depan gitu ya, untuk menyiapkan sebuah perjalanan itu. Ketika perjalanan sudah mulai gitu ya, dari sini ke Bandung ya nggak jauh ya, paling 2 jam gitu ya. 2 jam perjalanan. Buat teman-teman yang mau ke Bali mungkin berapa jam, yang mau ke luar kota pakai mobil itu berapa jam, bisa berhari-hari mungkin kalau tempatnya jauh. Ada visi yang kita pengen tuju, saya pengen pergi ke Medan nih naik mobil, itulah visi saya. Tapi yang Tuhan mau, kita juga pengen nikmatin perjalanannya. Kan kita kalau keluar kota naik mobil, naik kereta gitu, naik pesawat, pasti nggak yang fokus ngeliat ke depan, ini udah nyampe belum ya gitu ya. Pasti kadang kita ngeliat kanan kiri, ada pemandangan ya, ada pohon, kadang kita videoin, kita fotoin. Karena kita berusaha buat menikmati perjalanan itu. Nah, hal yang sama Tuhan pengen, oke, saya dapat visi, kita semua ada visi, tapi Tuhan pengen kita menikmati setiap perjalanan yang kita lakukan. Gitu. Perjalanan ini macam-macam, ada yang jalannya mulus, ada yang jalannya rusak, ada yang kadang hujan, ada yang kadang cerah, ada yang kita bisa lihat pepohonan, ada yang kadang keadaannya gelap gulita, yang kita nggak bisa lihat secara detail. Tapi yang pasti Tuhan mau kita menikmati perjalanan itu. Rekan-rekan, satu hal yang mau saya sampaikan pada siang hari ini adalah, miliki visi itu suatu hal yang penting buat kita. Tapi yang kedua adalah Tuhan mau kita menikmati perjalanan dalam meraih visi itu. Tuhan mau kita menikmati masuk dalam misi-misi kecil dalam mencapai visi itu. Visi saya mungkin akan digenapi 10 tahun lagi mungkin. Tapi tahun ini, tahun depan ada sebuah hal yang rindu Tuhan mengerjakan bersama-sama dengan saya untuk bisa meraih visi itu. Itulah yang Tuhan rindukan, yang dinamakan pertumbuhan, rekan-rekan Bapak Ibu. Pertumbuhan, Tuhan mau saya bertumbuh. Menerima menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu adalah titik awalnya. Titik awalnya yang kita semua harus masuk dalam titik itu. Secara pribadi, bukan karena diwariskan oleh orang tua, bukan karena agama, saya terakhir Kristen, kemudian saya Kristen gitu aja. Tapi ada satu momen pribadi kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah titik awal ya. Tapi apa yang sama pentingnya dengan itu adalah pertumbuhan setelah itu. Kita buka di Roma 12, ayat yang kedua. Dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau baca dari bawah ya, yang bukan yang kuning, yang bawahnya. Membedakan manakah kehendak Allah, titik 2, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, saat kita hidup dalam Tuhan, kita mungkin awalnya mikir, wah, saya nggak mau deh terlalu serius ikut sama Tuhan. Nanti banyak larangan, banyak yang nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berdoa tentang teman hidup harus tanya Tuhan, nggak bisa hunting di internet gitu ya, nggak bisa sekedar match di aplikasi gitu ya, harus tanya Tuhan lagi. Jangan-jangan nanti Tuhan pilihkan saya pasangan yang jelek gitu. Saya pernah punya pemikiran itu soalnya. Saya nggak mau lah bawa perkara teman hidup sama Tuhan. Nanti Tuhan
bawa saya untuk ketemu wanita yang sungguh-sungguh yang mengenal Tuhan tapi secara fisik tidak menarik gitu ya. Itu jauh dari Tuhan. Padahal yang kehendak Allah, lihat apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang terkasih, ini semua yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau hari ini kita berdoa bergumul tentang teman hidup, tentang keturunan, tentang pekerjaan, ini yang Tuhan sudah sediakan. Tentang karir, tentang bisnis, semua yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Itu yang Tuhan sudah janjikan. Nah, bagian kita itu yang di awal. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Dalam Amplified Version dia bilang, be transformed and progressively change by renewing your mind. Jadi perubahan dalam mindset kita, dalam pikiran kita akan membawa kita untuk mengalami transformasi dan mengalami perubahan ke arah kemajuan. Progressively change. Nah, persoalannya merubah mindset ini adalah hal yang mudah dikatakan tapi sulit dilakukan ya. Seringkali ya kejadian-kejadian kita ditegur Tuhan gitu ya. Ketika kita belajar sabar malah dikasih rekan kerja yang menyebalkan, pimpinan yang menyebalkan. Dan kita diminta sabar, sulit gitu ya. Karena nggak masuk akal gitu. Mengalami growth mindset itu kadang tidak nyaman buat kita. Tapi kalau kita mengalami yang ini teman-teman, rekan-rekan, yang sempurna dari Tuhan untuk kita bisa mendapatkannya, tidak ada cara lain untuk kita punya mindset yang growth, yang mau diubah, yang mau diajarin, yang mau dikasih tahu oleh Tuhan. Ini bagian kita. Inilah proses dalam perjalanan tadi yang kita harus cari tiket, kita harus saving budget untuk kita bisa jalan-jalan meraih visi itu ya, journey itu. Inilah bagian kita untuk datang sama Tuhan. Tuhan bentuk saya. Tuhan bentuk saya. Gitu. Jadi inilah yang pertama jadi bagian kita. Seringkali pembentukan Tuhan itu hadir dalam situasi-situasi yang tidak mudah. Benar nggak? Tapi situasi itulah sebenarnya yang membentuk karakter kita. Seringkali ya dalam pekerjaan ya, buat rekan-rekan, saya nggak tahu, kayaknya masih muda-muda ya, mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun kerja gitu ya. Saya punya junior juga di kantor gitu ya, yang begitu kerja, kenapa kok nggak enjoy di pekerjaan ini? Ini bukan passion saya, ini bukan latar belakang pendidikan saya gitu. Mindset dia untuk sudah kaku gitu ya, bahwa saya hanya bekerja sesuai dengan yang menjadi passion saya, sesuai dengan menjadi latar belakang pendidikan saya. Dia tidak mau untuk berubah, dibentuk, padahal ketika kita bekerja di tempat yang menurut kita tidak nyaman, saya yakin ada sebuah maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk membentuk karakter saya, membentuk karakter kita. Bahkan ada orang yang bilang, saya kan kalau di MBTI gitu ya, karakter saya itu ekstrovert gitu ya, ini dan ini gitu. Kalau di DISC itu saya itu orangnya memang steady gitu ya, saya itu orangnya steady, orang nggak bisa tampil. Saya emang orang S nih, saya bukan orang I. Jadi janganlah kasih saya pekerjaan-pekerjaan ngomong di depan, di MC dan lain sebagainya. Terkungkung gitu ya, hanya terfokus pada itu. Padahal semua tes-tes itu hanyalah potret karakter kita di saat itu. Itu bukan menunjukkan kita yang sesungguhnya. Kita sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah karakter Kristus. Karakter untuk mau belajar, untuk mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan inilah yang Tuhan pengen, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah, belajar, pembaharuan budi itu bisa terjadi lewat apapun. Lewat situasi sulit, lewat konflik, lewat konflik dengan rekan kerja, dimarahin bos gitu ya. Difitnah, ditipu, itu adalah pembentukan karakter. Karena penting buat Tuhan untuk kita masuk dalam visi yang tadi. Penting buat Tuhan untuk saya nyampe ke Bandung. Penting buat Tuhan untuk saya nyampe ke Bali. Ke ending visi itu. Tapi sama pentingnya buat Tuhan adalah Tuhan menangin saya. Penting buat Tuhan untuk kita mencapai visi itu. Tapi sama pentingnya Tuhan pengen berperkara sama kita. Membentuk kita. Ketemu Dedinya itu loh yang penting buat Tuhan. Untuk Dedi menjadi presiden, misalnya visinya adalah presiden gitu ya, penting buat Tuhan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Dedi dalam proses menjadi presiden itu bisa
bertaut dengan Tuhan, bisa ada dalam Tuhan. Itu penting juga rekan-rekan. Nah, jadi pentingnya punya ketaatan, pentingnya punya pengharapan, pentingnya punya iman di dalam Tuhan. Nah, hari-hari ini saya ketemu dengan beberapa orang yang sulit untuk punya pengharapan ya. Kayaknya semuanya mentok aja gitu. Kayaknya buat dia semuanya mentok, semuanya kegagalan. Jadi, sepertinya tidak ada pengharapan lagi. Padahal, boleh di ayat berikutnya, slide berikutnya, bicara tentang pengharapan, ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan mau kasih buat kita di Ibrani 6 ayat 19, bicara tentang pengharapan, dibilang gini, biarlah harapan itu berfungsi sebagai jangkar yang mengamankan diri kita, supaya kita terpancang kuat dan tidak terbawa oleh arus apapun. Rekan-rekan, inilah pentingnya kita punya pengharapan. Jangan cuman let it flow, let it flow, let it flow. Let it flow itu kan, air kan mengalir ke tempat yang rendah ya. Jadi once kita let it flow ya kita akan masuk ke dalam sesuatu yang akan lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi. Dan akhirnya mati, tidak mengalir gitu aja. Nah, pengharapan justru sebaliknya. Pengharapan buat kita terus mau naik, terus mau improve, terus mau memberikan terbaik buat Tuhan. Di sini dibilang bahwa pengharapan seperti jangkar. Jangkar itu semakin besar kapalnya, semakin besar jangkarnya. Ketika kapal itu berhenti di sebuah dermaga atau tengah laut gitu ya, dia harus keluarin jangkar supaya dia tetap stay gitu ya. Tetap tidak terombang-ambing, tidak nyasar, tidak hanyut. Dia perlu jangkar itu. Nah, dalam perjalanan kita mencapai visi itu, kita perlu pengharapan. Pengharapan yang kita panjatkan kepada Tuhan. Semakin besar visinya, semakin besar kita harus punya pengharapan. Semakin besar kita harus mengandalkan Tuhan dalam pengharapan itu. Karena dia akan menjadi jangkar supaya kita terpancang kuat, tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Jadi kalau hari ini kita, rekan-rekan kita semua dapat pengharapan dalam Tuhan, jangan takut. Wah, Tuhan ini kayak kebesaran deh. Kayaknya saya terlalu muluk-muluk gitu. Saya nggak berharap lebih sama pasangan saya gitu ya. Nggak berharap dia menjadi sebuah leaders yang memimpin banyak orang. Dia bisa mengasihi saya aja itu udah cukup gitu. Tapi saat kita pegang pengharapan itu dalam Tuhan, tidak ada pernah sia-sia. Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, itu semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Miliki pengharapan itu sesulit apapun. Sekalipun perjalanan journey kita ke Bandung, ke Bali, ke Medan yang tadi sangat gelap gitu ya, hujan lebat, kita nggak bisa lihat kanan kiri ada jurang. Tapi kita percaya ada pengharapan yang selalu menjaga kita. Miliki pengharapan itu, tetap pegang pengharapan itu. Saya harus klipkan ini dalam bahan ini supaya membawa kita untuk punya pengharapan. Iman adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat, dasar dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Jadi once punya pengharapan, kita harus punya iman. Ada seorang hamba Tuhan yang menganalogikan, harapan itu adalah jangkarnya, sementara iman itu adalah rantainya. Semakin besar jangkarnya, semakin besar juga rantainya. Gitu. Dua hal itu yang kita harus punya supaya kapal kita tidak terombang-ambing gitu teman-teman ya. Supaya hidup kita mungkin hari ini dimarahin bos, hari ini berantem sama pasangan, hari ini berantem sama anak, hari ini bisnis kita nggak goal, ditolak oleh klien gitu ya. Tapi kita tetap punya pengharapan, tidak terombang-ambing, tidak akhirnya jauh dari Tuhan, tidak akhirnya memilih untuk bunuh diri dan sebagainya. Karena kita punya pengharapan yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Amin. Jadi miliki pengharapan itu selama kita berjalan dalam sebuah visi. Nah, pada akhirnya ketika dalam sebuah perjalanan, kita pasti akan berhenti di satu tempat ya. Kalau kita perjalanan jauh kan, kalau ke Medan mungkin naik mobil, saya lihat Instagram teman saya gitu ya, perjalanan dari sini ke Medan, dia berhenti dulu di Pekanbaru nginep, dia berhenti dulu di Bukit Tinggi, di Padang buat nginep. Ada tempat-tempat yang Tuhan mau kita datangi, kita stop berhenti di situ untuk sebuah misi Tuhan. Teman-teman pernah bayangkan nggak, Yesus datang ke dunia ini untuk sebuah visi. Visinya apa? Visinya mati di kayu salib buat menebus setiap kita. Nah saya berpikir, kalau visinya Yesus itu adalah mati di kayu salib, kenapa nggak begitu dia lahir, besoknya langsung mati? Karena mission accomplished ya, ketika Yesus lahir, besoknya mati, terjadilah penebusan itu. Tapi bukan gitu cara mainnya Tuhan gitu. Tuhan dia datang ke dunia,
ada masa dia hidup di dunia selama 30-an tahun gitu ya. Mengalami semua apa yang kita alami sebagai manusia. Dan dalam masa 30 tahun itu dalam pikiran Tuhan bukan cuman besok gue mati, besok nanti mati, 30 tahun lagi saya mati. Gimana ya supaya saya kuat gitu menerima setiap cambukan gitu ya. Mungkin kalau kita tahu kita matinya gimana, kita mungkin latihan ya, supaya tidak terlalu sakit gitu ya. Misalnya, Ivana, kamu nanti 20 tahun lagi matinya dengan cara ini, pasti kamu latihan. Oke, nggak apa-apa lah nggak mati dengan cara itu, tapi gimana supaya nggak kesakitan lah, mungkin latihan, dan latihan. Supaya pada saat dipukul tidak sakit, ditabrak tidak sakit, yang gitulah. Kalau kita di pikirannya Kristus tahu Yesus akan matinya kayak gitu, pasti kita mungkin latihan ya. Supaya pas dicambuk nggak sakit gitu ya. Supaya badannya udah kebal. Tapi bukan itu, Tuhan tahu itu sebuah visi yang akan dibawa ke sana. Tapi dalam mencapai visi itu, dia akan dipertemukan dengan orang sakit, orang beban berat, ketemu dengan pemungut cukai, ketemu dengan pelacur, bertemu dengan orang-orang yang berdosa. Dan di momen itu Tuhan datang sama dia. Tuhan memulihkan dia. Rekan-rekan, kita boleh punya visi, tapi dalam perjalanannya Tuhan mau pakai kita. Amin. Pakai kita jadi berkat buat banyak orang. Saya nggak tahu di perjalanan apa yang teman-teman hadapi sekarang. Mungkin teman-teman lagi dalam masa di kantor yang lagi berkonflik dengan pimpinan, jenjang karir stuck, baru diputusin pacar, lagi berantem dengan pasangan, lagi berantem dengan mertua, dengan orang tua, mengalami musibah, apapun keadaan kita, Tuhan pengen pakai kita untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang itu. Bahkan bos kita yang mungkin menyebalkan itu, rekan kerja kita yang mungkin menusuk kita dari belakang itu, Tuhan mau pakai kita jadi berkat buat dia. Dengan cara apa? Dengan memberikan teladan. Wah, baru panjang ini, 5 menit lagi selesai, baru saya mau ngomongin teladan ya. Kenapa saya baru ngomongin teladan? Karena kita nggak akan bisa jadi teladan, kita nggak akan bisa jadi garam kalau kita belum punya mindset yang benar di hadapan Tuhan. Belum tahu identitas kita sebenarnya di hadapan Tuhan itu apa. Saat kita tahu identitas kita, saat kita mau dibentuk Tuhan, untuk menjadi teladan itu tidak sulit gitu ya. Boleh next. Teladan Yesus, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalimat ini muncul ketika Yesus membasuh kasih murid-muridnya, teman-teman. Rekan-rekan, kehadiran Yesus selama hidup lebih banyak di marketplace daripada di gereja, gitu ya. Daripada di sinagog, gitu ya, daripada tempat ibadah. Yesus lebih sering ada di marketplace. Dengan dia ada di marketplace, murid-muridnya bisa lihat gimana ketika Yesus bertemu dengan orang yang menyebalkan, orang yang mau menipu dia, ngerjain dia, mau ngeprank dia. Mereka lihat sendiri bagaimana respon Tuhan Yesus. Tindakan Tuhan Yesus berbicara lebih banyak daripada kata-kata yang dikeluarkan. Rekan-rekan, gimana kita bisa memenangkan orang-orang sekitar kita? Teladan, sikap kita akan bicara lebih banyak. Semakin kita mengalami tekanan dari atas, dari pimpinan, tidak ada cara lain dengan mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Dengan tetap berdoa buat dia, tetap kasih pekerjaan yang the best. Tunjukkan kalau kita tulus gitu ya. Tulus dalam pekerjaan ini loh bos. Tidak ada maksud lain sekalipun bos mungkin dipengaruhi orang lain, dibilang saya sedang menjilat dan lain sebagainya. Tapi saya tulus mengerjakan itu. Rekan kerja kita juga dan sebagainya. Teman-teman, kita perlu melihat saja dalam keteladanan Yesus. Ayat berikutnya, ini teladan dari Filipi ya, di teladan dari Paulus. Ini ayat luar biasa ya, kemarin kami bahas ini dalam sebuah kelompok PA ya. Jadi saya PA pemuritan gitu ya, one on one dengan pembimbing saya, Bang Sudung yang tadi yang saya ceritakan di awal. Kita bahas kitab Filipi dan saya mendapat sebuah hal yang ketika saya baca ini luar biasa banget gitu ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Next. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rekan-rekan, mengosongkan diri ini adalah sebuah konsep yang kita nggak bisa terima secara manusia, ya nggak? Di dunia ini kita ngajarin kalau lo mau sukses lo harus fight, lo harus jatuhin orang lain, lo harus kalahkan dia. Tapi apa yang dilihat Tuhan Yesus? Dia mengosongkan dirinya. Bahkan Adam pun tertarik gitu ya, dia pengen tertarik untuk punya setaraan dengan Tuhan gitu. Adam nih, dia pengen banget
miliki semua yang Tuhan bisa lakukan gitu. Makanya dia makan buah itu. Hawa juga makan buah itu. Tapi beda ya, Yesus itu punya segala sesuatu yang membuat dia setara dengan Bapa di surga. Tapi dia kosongkan itu semua, mengambil rupa seorang hamba. Inilah yang mudah diceritakan tapi sulit dilakukan. Rekan-rekan, Tuhan mau kita meneladani dia dalam hal ini. Mengosongkan diri kita, tunduk sama Tuhan. Bahkan dalam hal membuat sebuah pengharapan tadi ya, saya diajarkan lewat kelompok PA kami untuk ayo punya pengharapan yang bukan karena saya mampu atau enggak, tapi Tuhan bisa atau enggak. Kita diminta untuk mengosongkan pikiran kita, bukan meditasi maksudnya, bukan kosong semua gitu ya, nggak bisa mikir, tapi maksudnya meletakkan semua faktor-faktor keberhasilan itu hanya kepada Tuhan saja. Mari kita berdoa buat salah satu misi kami gitu ya, salah satu harapan kami, ini gedung lagi kami proses pembelian gitu ya, lantai ini sama lantai atas, kalau teman-teman pernah ke lantai atas. Kemudian pemikiran, kita nyumbang yuk sekian ratus juta gitu. Bang, saya nggak punya uang sebesar itu, saya juga nggak punya, kelompok PA kami ada beberapa orang. Nggak apa-apa, kita berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, saya mau di akhir Mei ini, di akhir bulan ini kami ngasih sekian ratus juta. Terserah Tuhan caranya gimana. Kami berdoa, kami lembutkan hati, dia bicara tentang lembutan hati. Tiba-tiba dengan caranya Tuhan yang ajaib, Tuhan buka jalan. Bahkan lebih dari apa yang kami minta. Kita berempat, berenam mungkin ya, berdoa untuk ratusan juta, ternyata ratusan juta itu bisa disalurkan lewat satu orang. Orang lain segini, jadi secara total lebih besar lagi. Rekan-rekan, perlunya pengosongan diri adalah ketika kita punya pengharapan, punya impian, untuk semua masalah kita, untuk semua hal yang kita impikan, fokus kepada Tuhan saja. Kosongkan itu semua. Jangan berpikir, saya pernah sukses dengan cara ini, saya akan sukses dengan cara ini lagi. Untuk saya sukses, saya butuh ini, karena saya pernah ngalamin itu. Bisa jadi Tuhan pakai cara yang lain. Mengosongkan pikiran, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Ini yang teladan Yesus. Kalau punya anak buah bermasalah, kosongkan pikiran kita, ambil posisi dia, kira-kira apa sih yang dia butuhkan, kenapa sih dia kayak gitu. Bos bermasalah, kosongkan pikiran dia, kita ambil di posisi dia, kira-kira kenapa bos kita marah ya, apa yang terjadi. Saya lakukan itu buat anak saya punya 2 orang putri, ya lagi lucu-lucunya, nakal-nakalnya ya, 3 tahun ya, teenager ya disebutnya, karena 3 tahun itu semua pengen dilakukan sendiri. Nggak bisa dengan cara orang tua yang, kamu harus sini, ambil posisi dia, dudukkan di posisi yang sama dengan dia, bicara dengan bahasa yang dia bisa mengerti. Itulah jadi teladan. Itulah yang buat kita bisa menangkan banyak orang. Amin. Waktu saya sudah habis, saya mengambil sebuah saya mau ajak teman-teman ambil sebuah satu poin yang paling penting di hari ini untuk kita mau mengikuti teladan Kristus. Mengikuti teladan dia, melakukan apa yang seperti dia mau. Karena yang tadi ya kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Amin. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhanlah yang punya hidup kami, Tuhanlah yang akan bawa kami ke dalam visi itu. Kami berdoa Tuhan dalam perjalanannya Tuhan, kami mau punya hati yang lembut, mindset yang mau diubah. Kami nggak mau punya fixed mindset yang nggak bisa diapa-apain oleh Tuhan, tapi kami mau punya growth mindset yang Tuhan bisa atur, Tuhan bisa ajari kami, Tuhan bisa bentuk kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, dan di tempat berdoa buat pimpinan kami, untuk manajemen kami, untuk klien kami, untuk customer kami Tuhan, untuk orang-orang yang melayani, pasangan kami, anak kami, orang tua kami. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang kami tolong hari ini Tuhan. Pakai kami Tuhan jadi mereka bisa melihat Kristus hidup kami, dan Kristus yang sama itu yang akan berkuasa pada mereka. Kristus yang sama yang akan mengasihi mereka Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami jadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang ajaib dalam Yesus Tuhan.
Puji Tuhan. Berikan tepukan dulu yang luar biasa buat Pak Dedi. Kita berikan tepukan, mungkin yang di Zoom boleh kasih emoticon ya. Terima kasih Pak Dedi sudah sharing kepada kita menjadi teladan. Yang pertama mesti punya growing mindset ya. Itu yang pertama, terus ada pengharapan di dalam hidup kita bahwa Tuhan mau kita terus bertumbuh, dan teladannya teladan Yesus. Teladan Yesus mengosongkan diri, menjadi yang rendah ya. Walaupun mungkin secara dunia kerja itu berbeda sekali, tapi Tuhan mau kita lakukan itu supaya kasih Tuhan nyata. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan adakan pertemuan seperti ini lagi setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jumat pertama dan Jumat ketiga kita adakan office community ministry di tempat ini. Ada yang lewat Zoom, ada juga yang melalui hadir ke tempat ini ya. Dan kalau ada Bapak Ibu Saudara yang ingin ambil bagian dalam pelayanan juga boleh ke tempat ini bersama-sama dengan kita ya. Nah, kita juga ada offering ya, boleh ditampilkan. Silakan yang ingin memberikan persembahan, ada offering ya. Kita akan berikan melalui digital ya, silakan. Selain itu kita juga terus mengerjakan bagian kita bersama-sama. Kalau ada pokok doa juga yang mau disampaikan buat rekan-rekan di tempat ini, silakan. Kita ada kontak numbernya. Kita juga punya kita punya Instagram. Jadi kalau misalkan mau DM langsung Instagram juga boleh. Kalau ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan, khususnya pokok-pokok doa yang berhubungan dengan dunia kerja, pokok-pokok doa yang berhubungan dengan keluarga juga boleh ya. Baik, itu saja pengumuman sambil mengumpulkan offering. Setelah selesai kita akan tutup dalam doa Bapak Ibu. Amin. Ya, coba lihat kiri kanannya, siap jadi teladan? Amin. Oke, bilang sama kiri kanannya, ayo kita jadi teladan di tempat kerja kita. Jadi berkat yang luar biasa, amin. Kita jadi teladan di tempat kerja kita. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah OCM meeting kita hari ini. Kita mau berdoa datang pada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar banyak. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang hidup buat setiap kami. Engkau sudah memberikan potensi buat setiap kami untuk menjadi berhasil. Potensi untuk menguasai, potensi untuk bertambah banyak. Kami tahu bahwa keberhasilan adalah bagian kami. Karena Tuhan yang menetapkan kami. Kami mau Tuhan punya pikiran yang terus bertumbuh Tuhan. Kami mau punya pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau lakukan semuanya dan kami mau jadi teladan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau kami boleh dengar firman-Mu. Firman-Mu kuat Tuhan, firman-Mu luar biasa. Firman-Mu seperti pedang bermata dua yang mampu menusuk amat dalam Tuhan. Memisahkan pertimbangan hati dan roh kami Tuhan. Kami mau terus bertumbuh. Kami berdoa buat setiap rekan-rekan kami, rekan-rekan OCM yang mungkin sedang ada masalah di pekerjaannya atau ada beban, ada challenge, ada apapun. Kami berdoa mereka menang di dalam nama Yesus. Mereka menjadi pemenang karena Tuhan menolong mereka. Dan mereka boleh melihat Tuhan memegang tangan mereka, membuat mereka berhasil. Terima kasih Bapak, diberkati setiap kami yang hadir, baik yang ada di Zoom maupun di tempat ini, Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke pekerjaan kami juga mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan kepunyaan Tuhan, kembalilah ke tempat kerjamu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan daripada Roh Kudus, berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan engkau. Berhasil apa yang kau buat, berhasil di tempat kerjamu, berhasil di komunitasmu, berhasil di lingkunganmu. Dimanapun kau berada, Tuhan akan melindungi engkau, menjagai engkau, memelihara engkau, menjauhkan engkau dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Diberkatilah engkau di tengah-tengah keluargamu, diberkatilah hubungan suami istrimu, hubungan orang tua dan anak, kakak dan adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih, boleh tepuk tangan, boleh bersalam-salaman. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali di minggu pertama di bulan Juni ya. Jumat pertama dan Jumat ketiga ya. Tuhan berkati, Bapak Ibu silakan bersalam-salaman. Oh ya, jangan lupa di depan juga ada konsumsi ya, supaya Bapak Ibu nggak usah ke kantin lagi, nggak usah beli makan lagi ya. Silakan.